Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nansani Azmi, Prodi Manajemen Informatika semester 6 dengan NRP 131230002. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah e-bisnis dengan judul Instalasi dan Eksplorasi CMS PrestaShop dari pengunduhan hingga pengenalan antarmuka front-end dan juga back-end-nya. Latar belakang atau permasalahan yang menjadi dasar pembuatan proyek ini itu menurut saya karena di era digital ini memahami cara membangun dan mengelola e-commerce itu merupakan keterampilan yang sangat penting. Permasalahan mendasarnya yaitu sebagian pemula memahami arsitektur toko online, yaitu bagaimana tampilan pembeli terhubung dengan panel admin. Itu bisa jadi membingungkan jika hanya melihat teorinya. Oleh karena itu, proyek ini dibuat untuk memberikan pengalaman yang sangat simpel, itu melalui instalasi mandiri CMS PrestaShop agar dapat melihat langsung interaksi dari sistem tersebut. Tujuan utama dari proyek yang saya buat yaitu pastinya menguasai langkah-langkah instalasi PrestaShop ini pada localhost, dan juga saya mampu mengakses, memahami, serta membedakan fungsi antar halaman front-end, yaitu tampilan utama untuk pelanggan dan juga back-end-nya, atau dashboard dari administrator untuk mengelola tokonya. Di sini sudah ada PrestaShop yang sudah di-download. Kemudian kita bakalan ekstrak. Aku simpannya di dalam folder SAMPP yang ada di C ya, kemudian ke htdocs. Untuk ekstraknya ini dari zip, kemudian ke folder yang membutuhkan waktu yang lama karena di dalamnya itu terdapat package yang lumayan banyak. Jadi ditunggu saja. Sebenarnya untuk yang PrestaShop ini setelah saya baca itu harus menggunakan SAMPP yang di bawah versi 7. Nah, ini saya mempunyai SAMPP yang di versi 8, tapi dicoba dulu. Kita coba dulu apakah dia bisa. Kita tunggu. Kita tunggu dulu. Nah, ini kan sudah tuh banyak sekali foldernya. Kemudian kita buka SAMPP-nya. Kita buka SAMPP-nya. Kemudian kita start yang MySQL dan Apache-nya. Kita buka MySQL yang admin. Nanti tertujunya pada yang localhost itu ya, database. Sebentar, ini jaringan saya. Nah, ini sudah bisa. Kita akan membuka itu pakai yang baru. Kita buat yang berarti PrestaShop supaya nyambung ya ininya ya. Kita buka yang PrestaShop, lalu ini jaringannya lumayan lama. Nah ini kita buat ulang sebentar. PrestaShop, kita klik buat. Nah, ini sudah berhasil dibuat.
Kemudian kita akan cek dulu ya, PrestaShop ya udah ada. Lalu kita akan klik di tab baru, itu localhost slash PrestaShop install ya, karena kita mau menginstal PrestaShop-nya. Kita coba. Nah, ini tuh nggak bisa ya, harus menggunakan PHP 7.4 versi PHP 7.4 atau ke bawahnya. Kemudian ini tadi saya skip, saya telah mendownload yang Sampipi versi 7.4. Itu downloadnya gampang ya, tinggal ke website Sampipinya saja, kemudian kita cari mau Sampipi yang versi berapa. Lanjut, ini kan sudah ada filenya. Lalu yang tadi itu saya cut, kemudian saya paste di dalam yang Sampipi 7.4, sama ya di dalam htdocs-nya. Lalu kita akan buka, karena ini di dalam laptop saya itu Sampipinya ada 2, saya buka yang di folder D yang ini. Nah, ini sudah saya cut di dalam ini ya. Lalu kita akan coba lagi, nah ini kan baru ya, sudah baru, kita klik PrestaShop ya, lalu buat. Oke, ini sudah dibuat. Lalu kita akan lihat, ini kan sudah tampil ya, yang tadi instalasi PrestaShop. Ini halaman pertama, kita menggunakan bahasa Indonesia saja. Kita menggunakan bahasa Indonesia. Ini untuk yang halaman keduanya, perjanjian lisensi, bisa langsung klik saya setuju atau boleh dibaca-baca dulu. Kita baca-baca dulu aja sedikit. Kemudian ini ya, klik saya setuju. Setelah tadi yang perjanjian lisensi tersebut, pada halaman ketiga itu kan error ya, ada yang error. Jadi kita stop dulu untuk Sampipinya setelah saya coba-coba. Kemudian klik pada control panel Sampipi, di offin dulu Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita klik Apache yang ada pada config. Ini PHP-nya ya, PHP notepad-nya. Kemudian kita searching yang INTL, itu kita extensionnya diaktifkan, jadi titik komanya dihapus, kemudian kalau nggak ada, kita tambahkan yang Zen extension. Jadi kalau misalkan nanti bakalan aku kasih tambahkan catatan Zen extension of Cache, bakalan aku tambahkan ke catatan. Jadi kalau misalkan nggak ada di sininya, itu bisa ditambahkan saja. Kemudian ini mencari real path, dan highlight.
jika sudah, maka kita akan kembali nih pada yang instalasi PrestaShop tadi. Yang ketiga yaitu kompatibilitas sistem. Nah ini sudah berhasil ya, berhasil. Kalau misalkan berhasil itu nanti tulisannya kompatibilitas PrestaShop dengan sistem Anda itu berhasil diverifikasi. Nah ini di bawahnya itu kita kalau masih ada warning kayak gini itu boleh kita klik di pencarian, kemudian ke NV. Kalau sudah ini kan ada nih, kita klik new, kemudian habis itu yang browser directory ya. Nah ini kan harusnya di restart dulu ya laptopnya, jadi saya nonaktifkan dulu rekamannya dan restart ini laptopnya. Setelah laptopnya di restart, kemudian masuk kembali seperti biasa aja kayak tadi, kita aktifkan localhost-nya, kemudian masuk ke dalam yang localhost PrestaShop install. Nah ini kan sudah pada tadi yang ketiga itu sudah berhasil. Lanjut ke yang keempat. Untuk yang keempat itu kita bisa langsung aja untuk informasi toko, kita ketik nama tokonya. Di sini saya ingin memberikan nama toko cookiesnya gitu ya contohnya. Kemudian kegiatannya itu kita pilih aja apa nih yang kategorinya pada website yang akan kita bangun. Ini kan makanan dan minuman ya. Nah ini bisa install data untuk demo, dilewatkan saja, negaranya Indonesia, pasti zona waktunya itu Asia Jakarta. Lalu jika sudah, kita ke bawah aktifkan SSL-nya, kita klik tidak dulu, nama depannya bisa klik saja sesuai dengan nama kita. Nah, emailnya itu yang email kalian gunakan karena kan nanti bakal masuk ya ke email, harus emailnya aktif, kemudian password tokonya. Klik. Oke, kita klik berikutnya. Lalu nih, nah ini sudah selesai nih kalau kayak gini. Nah ini ada tampilan back office dan front office, jadi back end dan front endnya. Lalu ini untuk alasan keamanan, folder install sebaiknya dihapus. Ini kita tunggu dulu. Kita akan masuk ke yang bagian adminnya ya. Nah kalau kayak gini itu kan berarti harus dihapus dulu nih yang folder installnya. Kita kembali ke yang tadi, ini ada admin bla 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 gitu ya. Ini kita baca dulu tuh, hapus folder install. Jadi yang kalau folder install tadi tidak bisa dihapus itu folder install tadi itu harus dihapus demi keamanan. Nah ini install yang ada di dalam PrestaShop, kita hapus.
Nah, ini sudah kita hapus dan ini adalah tampilan pada admin, sudah masuk ya. Ini adalah bawaan dari template PrestaShop-nya. Kita akan cek ke yang front office-nya, yaitu tampilan dari si pembeli. Ini adalah desainnya itu bisa template lain yang kita masukkan temanya, tapi kalau misalkan bawaan dari PrestaShop itu kebanyakan kan berbayar nih, seperti ini. Jadi kalian bisa download dulu pada website lain, yang menyediakan template PrestaShop gratis, kemudian nanti bisa ditambahkan ini ekspor tema aktif kayak gitu. Lalu nah ini kalau misalkan tambahkan di sini ya, tambahkan tema dan ekspor tema aktif. Kita tunggu dulu ya, kita cek yang halaman pada katalognya atau front end-nya. Ini kan full dari PrestaShop template-nya, jadi belum diganti sama sekali. Nah, ini temanya gitu ya, kalau misalkan tambahkan tema dan juga tema aktif. Kemudian untuk pada yang katalog, ini model manager. Kemudian ini pada katalog itu kan ada kategori, kita lihat ini kategorinya banyak ya yang disediakan. Yang template tadi ada home accessories, itu menampilkan ini. Kemudian ada stationery, ada art, ini masuk ke dalam produk, dan ini kategorinya. Ini contoh ketika saya lihat yang edit, ini kan bisa menambahkan gambar, kemudian ada ringkasan, keterangan, fitur, dan juga ada kategori yang dimasukkan itu apa. Jadi bisa dirubah-rubah ketika kita mau memasukkan produk yang akan dijual. Oke, sudah selesai untuk pengenalan PrestaShop pada back-end dan front-end secara singkat. Nah, kesimpulan dari tugas ini yaitu yang proses instalasi PrestaShop. Karena melalui proyek ini kita itu dapat melihat secara langsung bagaimana arsitektur dasar sebuah e-commerce bekerja. Hal ini dapat dibuktikan dengan berfungsinya dua komponen utama, yaitu yang tadi front end dan juga back end. Front end yang menampilkan antarmuka toko yang akan dilihat oleh pelanggan, dan juga back end berfungsi sebagai pusat kendali atau dashboard adminnya. Instalasi dasar ini membuktikan bahwa sistem itu sudah siap dikelola lebih lanjut. Saran dan pengembangan saya sendiri yang di masa yang akan datang itu, toko online dasar ini dapat dikembangkan lebih jauh lagi melalui beberapa tahap. Mungkin yang pertama bisa custom tampilan atau desain tampilannya itu seperti mengganti tema. Jadi mengganti tema bawaan. Lalu manajemen katalog produknya bisa dimasukkan apa yang kita jual,
lengkap dengan database-nya. Kemudian ada foto produk, deskripsi, harga, kategori barang seperti yang tadi sudah diperlihatkan. Kemudian pada konfigurasi modul operasionalnya bisa ditambahkan modulnya, mungkin seperti ada metode pembayaran dan juga opsi pengiriman. Yang terakhir, memindahkan sistem dari localhost yang sudah diterangkan tadi itu menjadi layanan hosting sungguhan supaya bisa dijangkau lebih luas oleh masyarakat melalui internet.